Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak memahami atau tidak mengetahui karena sudah biasa kita menikmatinya. Seperti udara, oksigen yang sangat kita butuhkan. Kemudian anggota tubuh kita, penglihatan kita, lisan kita, telinga kita untuk mendengar, langkah kaki kita, alhamdulillah. Yang terpenting jantung kita masih berdetak, menandakan kita masih hidup. Kalaulah tidak berdetak lagi, sudah berpisahnya nyawa dengan badan, maka sudah lain namanya. Orang mengatakan jenazah lagi, bukan dipanggil dengan nama kita. Jenazah si fulan bagaimana? Jenazah si fulanah bagaimana? Jadi sudah berpindah lagi. Dan nikmat ini apabila kita mengamatinya, memahaminya, maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta orang yang kafir pun melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah tetap berikan berupa kelangsungan hidup di dunia ini. Begitu juga hewan, tumbuhan, semuanya itu semuanya diatur oleh Allah di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya, bayangkan seandainya kita memahami atau kita pergi melihat bagaimana pegunungan itu ditancapkan, atau pergi yang bagi hobi memancing misalnya, dilihat bagaimana kehidupan di sungai tersebut, kita boleh saja, tetapi kita tadabbur alam. Bayangkan keindahan alam ini, makhluk yang Allah ciptakan, bagaimana indahnya yang Maha menciptakan. Ke situ kita pergi, jadi kita tafakur. Ya Allah, misalnya kita liburan misalnya, karena beberapa pekan lagi masih ada kesempatan, lalu kita lihat keindahan alam yang Allah telah ciptakan, begitu indahnya. Lalu kita kembalikan bagaimana keindahan surga Allah, bagaimana yang menciptakannya. Nah, jadi kita mulai bertafakur, kita mengamati diri kita, bagaimana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Seandainya kita sakit, tentu kita tidak bisa melangkahkan kaki ke
ke tempat ibadah kita ini, ke masjid kita atau musola kita ini. Nah, jadi banyak sekali nikmat Allah yang senantiasa kita menikmatinya. Terkadang kita tidak mengetahui bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena saking biasanya. Seperti air minum yang biasa bagi kita, tetapi di belahan bumi yang lain seperti di negeri-negeri yang Afrika itu mereka keruh, air minum mereka keruh, tetapi tetap mereka minum. Nah, jadi karena saking biasa, jadi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk bersua di sini, berkumpul di sini untuk mempelajari agama Allah, itu nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat yang sangat besar. Yakinilah bahwa sekarang kita dinaungi oleh malaikat. Pintu-pintu langit terbuka bagi kita. Sampai-sampai Nabi menggambarkan sambil berlari ke para sahabat menunggu waktu Isya di masjid, menahan diri sejenak dari waktu maghrib. Bayangkan pintu langit dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita heran apa yang dicari orang, padahal ini majelis ilmu adalah taman-tamannya surga yang kita di dunia. Di sini kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kita anggaplah diri kita supaya kita ada rasa bagaimana Allah memudahkan bagi kita dipilih di antara hamba-hamba Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu untuk mengingatnya. Betapa banyak jutaan atau di daerah Jalan Sukakarya ini, betapa banyak jiwa yang mereka mungkin ada sebagian kecil, kita katakan sebagian kecil, karena di perjalanan tadi masjid-masjid yang kita jumpai itu 2 saf itu sudah banyak, sudah ada anak-anaknya itu sudah banyak. Sama dengan kita 2 saf itu pun sudah sangat banyak. Lalu bagaimana yang masih berlalu lalang, yang masih ini? Nah, jadi masih banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dan Allah sebutkan karena syukur itu ibadah yang agung. Salah satu bentuk kemurnian tauhid seorang hamba itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan dalam surah Saba, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap supaya menjadi yang sedikit itu, yakni yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam tanggal 29 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 30 Desember 2024 Masehi, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, dan ini adalah pembahasan kita, pertemuan kita yang ke-9 di dalam memetik faedah buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, buah karya dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah poin dari buku tersebut, istilahnya intinya di buku ini, di bagian ini, di bab yang ke-6, bab ke-6 ya, bab ke-6 kita kan. Baik, benar, kita di bab yang ke-6. Inilah isi buku ini sebenarnya. Adapun 5 bab sebelumnya itu adalah pengantar dari penulis rahimahullah untuk memahamkan kita tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini ada sekitar 84 poin. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bersama, yaitu poin yang pertama, agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi SAW, dan itu wajib kita yakini. Islam adalah agama satu-satunya, telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk ke halaman 115, yaitu syarah yang kedua, poin yang kedua dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau akidah, kita yakini di dalam hati kita, kita patri dalam hati kita bahwasanya seperti ini, dan kita tidak oleng lagi, kita tetapkan dalam hati kita, dan kita tepis seluruh hal-hal yang akan merusak keyakinan kita.
Karena hati itu akan disambar-sambar ibarat sesuatu yang memiliki berupa harta benda, otomatis maling ingin merebutnya. Malingnya siapa? Iblis, setan. Ingin merebut hati kita agar diselewengkan dari jalan kebenaran. Nah, itu yang harus kita pupuk, yang harus kita kokohkan, sehingga tipu daya setan itu tidak apa-apanya kalau kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin yang kedua yaitu makna dua kalimat syahadat. Makna dua kalimat syahadat. Ikhwani fi din, azakumullah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Itu dasarnya. Kedua kalimat ini memiliki makna, syarat-syarat, rukun-rukun yang harus kita ketahui, harus kita yakini, harus diimani dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Baik. Jadi mengenai dua kalimat syahadat, itu syarat diterima sahnya amalan. Bagaimana seandainya ada seseorang yang dia atau mereka tidak bersyahadat tetapi infaknya banyak, triliunan, orang fakir miskin janda diberikan santunan, yang penting banyak membangun ini, sosialnya banyak. Lalu bagaimana nasibnya? Kalau kita belajar akidah, nasibnya seandainya dia tidak bersyahadat, dua kalimat syahadat diucapkan dan diyakini, maka amalannya itu habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak membekas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasannya di dunia, mungkin dia tambah banyak hartanya, dia menyumbangkan triliunan, akhirnya ratusan triliun yang dapat. Karena Allah akan membalasnya, tetapi bukan di akhirat, bukan dibalas dengan kenikmatan surga yang abadi, akan tetapi dibalas di dunia. Di akhirat itu tidak termasuk catatan amal kebaikan, karena syaratnya tidak memenuhi. Syaratnya tidak memenuhi dua kalimat syahadat. Lalu ada mengatakan berarti Allah tidak adil. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk amalan, sekecil apapun, seberat biji zarah, syaratnya diterima di sisi Allah di akhirat, itu dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kita kasih contoh, misalnya ada lowongan kerjaan. Dibutuhkan satu perusahaan, syarat pertamanya mungkin di bagian dalam lah, bagian kantoran, bagian keuangan. Diambil syaratnya yang pertama lulusan sarjana ekonomi misalnya. Itu syarat pertamanya. Lalu umur, lalu ini IPK dan seterusnya. Tahu-tahunya kita jurusannya lain. Kita jurusannya misalnya sastra Inggris. Itu tidak nyambung. Tidak nyambung, istilahnya dengan syarat yang pertama itu kita tidak memenuhi syaratnya. Otomatis kalau sekarang kan sistem dengan elektronik, kalau syaratnya tidak, langsung aja terpental data itu. Karena sekarang disubmit istilahnya. Kalau dulu kan kita bawa berkas ini, sekarang berkas diupload lalu dikirim melewati email yang membuka. Sekarang karena kecanggihannya, kalau syarat itu tidak memenuhi, dia terpental aja karena tidak memenuhi kriteria. Jadi tidak ada proses untuk misalnya dites, wawancara, tidak ada, udah dilempar, tidak memenuhi syarat. Begitulah perumpamaannya. Syahadatnya tidak ada, bagaimana diterima amal solehnya. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu kita pahami. Ini syarat yang pertama. Kemudian makna la ilaha illallah. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Lalu bagaimana maknanya? Bagaimana maknanya? Artinya?
Coba kita dulu istilahnya kita tes lah dulu. Kita tes Abu Imran lah. Ini enggak ujian nih. Tes saja. Makna la ilaha illallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak ada. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah karena sudah belajar, sudah tahu dia. Tapi kalau kita dulu kan, waktu zaman-zaman masih belum belajar, kita definisikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah definisi dari Profesor Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid yang tahun 70-an sudah kembali ketika itu menyelesaikan studinya dan termasuk tokoh liberal. Kita katakan seperti ini bukan riba, bukan termasuk riba, tapi kita mengingatkan pemahaman bagaimana mereka dahulu pulang dari sekolah-sekolah barat lalu menjadi tokoh agama yang dahulu awalnya masyarakat Indonesia memahami makna yang disebutkan oleh Abu Imran, barakallahu fiik. La ma'buda bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah. Setelah beliau pulang, lalu definisi itu tertukar di buku-buku pelajaran sekolah. Ikut kurikulum mana itu, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Begitulah kisahnya. Sampai sekarang masih belum berubah, kecuali bagi yang penerbit-penerbit yang sudah mengetahui. Maka kita jumpai maknanya la ma'buda bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, pertama, Tuhan itu banyak. Kita katakan Tuhan itu banyak, sesembahan itu banyak. Ada yang menyembah patung Yesus, ada yang menyembah patung Buddha, ada yang menyembah Dewi ini, dan masih banyak. Apalagi orang-orang yang di belahan bumi yang paling banyak kesyirikannya India. Itu negara yang paling banyak Tuhan. Kasihan orang-orang di situ. Mereka tidak merasakan nikmatnya makan daging sapi. Karena mereka mengatakan sapi itu Tuhan. Ular kobra itu Tuhan. Sungai Gangga itu Tuhan. Monyet itu Tuhan. Apalagi banyak Tuhan itu. Berantam Tuhannya. Nah, jadi itu paling banyak sesembahan di situ. Jadi tidak cocok kita katakan dengan definisi yang kita ketahui sebelum belajar dengan yang telah disebutkan oleh mu'alif di dalam buku ini. Baik, jadi itu maknanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti seluruh sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itu batil. Salah semuanya. Jadi salah tempat. Ada orang mengibadahi ini, itu salah. Itu bukan sesembahan. Yang sesembahan itu adalah Allah Azza wa Jal. Itu yang sesembahan. Baik. Maknanya telah kita pahami. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa definisi dari la ilaha illallah. Dan ini yang tadi kita sudah mengetahui kebenarannya. Yang ini beberapa definisi yang salah. Di antaranya adalah menafsirkan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna la ma'buda illallah, makna tersebut rancu. Kenapa? Maka yang setiap yang diibadahi baik benar maupun salah berarti Allah. Jadi baik itu sesembahan itu baik atau buruk atau salah itu Allah. Paham maksudnya? Kalau yang tadi la ma'buda bil haq, yang benar. Kalau ini la ma'buda illallah, sesembahan itu seluruh sesembahan itu berarti Allah. Sesembahan orang Hindu berarti itu Allah. Sesembahan orang Kristiani berarti itu Allah. Sesembahan orang Majusi berarti itu Allah. Nah, itu maksud definisi ini. Berarti ini salah. Kemudian ada yang memaknai, menafsirkan la ilallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, yang menciptakan seluruh alam ini kecuali Allah. Itu baru dari segi rububiyah Allah. Maksudnya perbuatan Allah.
Allah Maha Pencipta, memang Allah Maha Pencipta, itu baru sekedar perbuatan Allah, jadi tidak mencakup seluruhnya. Padahal Allah itu Dia Maha yang menciptakan seluruhnya, Dia yang memberi rezeki, kemudian Dialah yang disembah satu-satunya. Itu yang benar. Pokoknya itu adalah bahwasanya Allah itu berasal dari kata ilah, sesembahan. Itu yang makna yang benar. Adapun yang mengakui Allah sebagai pencipta, orang kafir Quraisy itu mengakui. Orang kafir Quraisy mengakui. Orang-orang musyrik dahulu di zaman Nabi sebelum Nabi diutus itu mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Tetapi ibadah mereka berikan kepada Lata, mereka berikan kepada Uzza, mereka berikan kepada Manat, berhala-berhala yang banyak di kota Mekah. Nah, ini dia. Ini kalau kita belajar nih, memang kalau belajar akidah memang harus kuat sedikit, dihantam. Maksudnya kalau nanti ini akidah kita lembek, bapak-bapak yang ini nanti tidak masuk dia ke dalam hati. Jadi memang kalau belajar akidah, dan kita mempelajari akidah dengan guru-guru kita, memang intonasinya itu memang harus agak ditekankan, karena ini amalan hati. Kadang hati itu tidak masih ibarat cawan itu masih apalagi yang telungkup, ini yang berbahaya. Nah, jadi dipaksakan seperti itu. Ini bukan doktrin, tetapi kita memasukkan kebenaran itu dengan ketegasan. Akidah itu tegas, tidak ada abu-abunya. Hitam ya hitam, putih ya putih, tidak ada abu-abu. Kalau masalah fikih masih bisa khilaf ulama ada masalah ini, berbeda pendapat ulama masa ini, itu masih bisa. Ya Ustadz, ada saya perhatikan Ustadz yang itu tuh dia tamat Madinah juga Ustadz, tapi lututnya dulu kalau mau sujud. Ada Ustadz yang itu Ustadz tangannya dulu. Ini masih masalah fikih, masalah furu, tidak masalah. Tetapi masalah akidah tidak boleh. Kita harus yakini bahwa Allah mengatakan dirinya di dalam Al-Quranul Karim, dan Nabi SAW menyebutkan tentang Allah begini, harus kita yakini dalam hati. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita tolak, tanpa kita selewengkan maknanya. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian penafsiran yang ketiga, ikhwani fiddin, azakumullah, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menafsirkan kalimat la ilallah dengan la hakimata illa lillah. Tidak ada hakim, maksudnya penguasa kecuali Allah. Sama dengan yang tadi la khaliq, itu tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini masih mengambil separuhnya, tidak seluruhnya, tidak mencakup keseluruhannya. Jadi di sini bahwasanya tidak cukup hanya pengakuan atas bahwasanya Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki hukum dan penguasa, tetapi harus didefinisikan dengan benar. Harus didefinisikan dengan benar yang mencakup sebagaimana kita sebutkan la ma'budu bihaqqa illallah. Tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah. Itu yang benar yang didefinisikan oleh ulama aqidah di dalam pembahasan. Yang keempat, ada juga menafsirkan la ilallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini disebutkan memang tafsir dari Dr. Nurkhalis Majid dan mu'alif menyebutkan sini yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau tidak disebutkan seperti itu, maka umat akan tidak mengetahui bagaimana harus dijauhi pemikiran tersebut. Baik. Kemudian kita masuk, tadi definisi sudah, kita masuk kepada syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah, la ilaha illallah adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah kunci surga. Jadi di awal tadi kita katakan, bagaimana bisa seseorang memasuki pintu surga, kuncinya tidak punya. Misalnya masjid kita Ali bin Abi Thalib dikunci, misalnya kuncinya dipegang sama kita. Coba antum lupa dipegang sama Jeffrey.
Datang salah seorang bapak-bapak kan, dia masih dikunci, nggak bisa masuk. Lewat mana? Begitu juga perumpamaan, kunci surga nggak ada pada kita. Gimana mau buka kunci surga? Jadi dikatakan oleh ulama dahulu, Wahab bin Munabbih rahimahullah taala. Wahab bin Munabbih salah satu ulama dari generasi tabi'in kalau tidak salah. Kalau Imam Bukhari memakai beliau di dalam sanadnya. Jadi rantai sanad Imam Bukhari itu ada sekitar 4, 5 atau 6 dan tidak ada tiga tidak. Yang ada tuh 3, kalau tidak salah di Sunan Nasa'i atau Tirmizi. Rata-rata Imam Bukhari 4 sanadnya, dari beliau ada 4 sampai sahabat Nabi baru Rasulullah SAW. Itu Wahab bin Munabbih itu termasuk salah seorang perawi yang itu dipakai oleh Imam Bukhari. Berarti dia kalau tidak thiqah derajatnya dalam ilmu hadis, kalau tidak sodok dipercaya. Biasanya Imam Bukhari agak ketat. Itu biasanya beliau mengambil perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya. Bagi yang mempelajari ilmu hadis, jadi ada syarat-syaratnya. Contohnya seperti ini supaya kita paham. Imam Bukhari itu mendapatkan hadis dari Nabi SAW, itu ada rantainya, rantai sanad namanya, perawi. Berkata Imam Bukhari, hadatsana misalnya Humaydi, hadatsana Muhammad bin Fulaih, misalnya ini contoh, hadatsana Wahab bin Munabbih, hadatsana ini, hadatsana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Itu yang mengabarkan tadi dari Abu Hurairah, muridnya sampai ke Imam Bukhari, itu diteliti oleh ulama. Dan Imam Bukhari sangat ketat dalam masalah ini. Itu makanya dia khusus Sahih Bukhari. Berbeda dengan kitab Sunan ini, Musnad ini, itu ada yang do'if-do'ifnya, butuh penelitian. Sementara Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mengambil syarat yang kuat, yang ketat, yaitu yang sahih saja. Dan Wahab bin Munabbih yang kita nukilkan ungkapan beliau bahwasanya la ilaha illallah miftahul jannah. Jadi Wahab bin Munabbih rahimahullah mengucapkan bahwasanya la ilaha illallah itu kunci surga. Lalu beliau mengatakan setiap kunci itu memiliki gerigi-gerigi. Ada kunci yang kita perhatikan, kunci sepeda motor kita ada geriginya, kunci rumah kita ada geriginya. Begitu juga kalimat la ilaha illallah ada kunci-kuncinya. Ini dia syarat-syaratnya ini. Kunci-kunci gerigi-geriginya itu, ini dia yang kita bahas. Yang pertama, al-ilmu. Di antara gerigi-geriginya itu, syaratnya itu adalah al-ilmu. Al-ilmu yang mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kita telah pelajari tadi maknanya la ma'budu bihaqqi illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti kita telah mengilmui tentang la ilaha illallah. Dan di sini dibawakan oleh muallif firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad dan surah Zukhruf. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19. Dalam surah Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang mengakui kebenaran, yaitu tauhid, dan mereka mengetahui, mempelajarinya, mengetahuinya. Adapun yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Jadi mengakui kebenaran, illa man syahida bil haqq. Mengakui kebenaran maksudnya mengakui kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang wahum ya'lamun, itu maksudnya adalah mengerti dengan hati apa yang diucapkan dengan lisan. Jadi setara dia. Apa yang diyakini dengan hati, itu pula yang diucapkan oleh lisan, dan itu pula yang diamalkan oleh anggota badan. Dan itu harus satu mukmin itu seperti itu. Jadi mukmin itu harus sama dengan apa yang diyakini dalam hati, apa yang diucapkan dengan lisan, dan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Seorang mukmin seperti itu. Adapun orang munafik, hati, lisan, dan perbuatannya berbeda. Itu dia munafik. Di zaman Nabi SAW mereka di barisan kaum muslimin. Orang-orang munafik itu hidup bersama Nabi SAW, berperang sama Nabi, dan berdiri di saf-saf Nabi SAW. Akan tetapi hatinya benci terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan akhirnya kedoknya Allah bongkar di setiap peperangan, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya, dan Allah bongkar kedok dari orang munafik tersebut. Taib. Kemudian hadis yang tentang poin yang pertama ini, syarat yang pertama yaitu al-ilmu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mati, meninggal dunia, yang wafat, dan ia wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah, dakhalal jannah. Ini dia berhak masuk surga. Hadis ini sahih dari kalangan Muslim, Ahmad, Abu Awanah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Syarat yang kedua, dia ada 7 ini. Yang pertama ilmu. Kalau yang ada stabilo dikasih stabilo, kalau yang ada bawa catatan dicatat. Syarat la ilaha illallah pertama ilmu. Yang kedua al-yaqin. Al-yaqin yaitu yakin, meyakini dalam hati dengan benar-benarnya. Haqqul yaqin, memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Nah, itu dia, yakin. Tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Dan keyakinan ulama-ulama sudah ditunjukkannya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, keyakinan beliau bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika diancam, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tetap mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Meskipun jenggot ini berlumuran darah. Maksudnya walaupun dipenggal, dia tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi tidak ada gentarnya. Ini kadang-kadang akidah yang lemah, diberi santunan, sekardus Indomie, sudah hilang syahadatnya. Dan orang ini memang misionaris ini sampai ke pedalaman, mereka sudah hidup berpuluh-puluhan tahun di pedalaman yang suku Talang Mama, yang itu di dalam-dalam itu mereka mau hidup karena dananya besar. Meskipun hidup tanpa internet, tetapi misi mereka untuk mengkristenisasi orang itu sudah dulu. Dan itu diketahui dari sebagian ustadz kita, Ustadz Firdaus Hafizullah, yang berdakwah ke pedalaman itu, yang tidak ada internet di situ. Orang-orang misionaris sudah ada di situ. Dan begitu juga sebagaimana yang salah satu kajian Ustadz Firanda Hafizullah Ta'ala, ketika Syekh, guru beliau, Syekh Profesor Abdul Razak, pergi ke pedalaman Afrika. Perjalanannya sampai tanah rawa, sampai ke pahanya, air dan seterusnya, ke pedalaman itu. Ini perjalanan yang sangat jauh, yang kalau terisolir jauh dengan kemewahan dunia, gedung-gedung bangunan. Lalu pas sampai di perkampungan itu dilihat perempuan misionaris, dan itu sudah hidup sudah lama. Nah, bagaimana semangatnya mereka mengajak orang untuk dibaptis. Lalu bagaimana kita yang harus semangat juga mengajak orang-orang kalau ada temannya yang orang-orang opung misalnya, silai, kita ajak. Apa yang kau sembah tuh lai, sambil bercanda. Tuhan kau aja tidak bisa menyelamatkan diri, kau sembah pula. Sambil bercanda tapi kalau nggak bercanda bawanya parang nanti. Nah, boleh kita dakwahi sampai sesuai dengan kemampuan kita. Dan apabila mereka yakin lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, jika ada orang mendapat hidayah melalui tangan kita, khairum min humurin na'am. Maksudnya lebih baik daripada onta merah. Onta merah di zaman dahulu adalah seperti kendaraan elit lah, kendaraan mahal. Kalau kita sekarang yang Ferrari begitulah, tidak tahu berapa harganya. Orang Ferrari juga, Jaguar juga, tidak tahu harganya kita. Katanya MM-an kata orang. Nah, jadi seperti itu
pahala orang kita mengajak orang masuk Islam. Di selain kita mengajak orang Islam yang murni, orang yang KTP-nya Islam, kita juga mengajak orang non-Muslim untuk memasuki agama Islam. Karena dakwah ini luas. Dakwah ini luas. Baik. Yakin yang kedua, syarat yang kedua yakin, ini firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam surah Hujurat ayat 15. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi di dalam Sahih Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang baik dan benar yang diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya aku, kata Nabi SAW, adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah. Orang yang dengan keadaan seperti menjumpai Allah tidak ragu-ragu terhadap dua kalimat syahadat tersebut, kata Nabi, illa dakhal jannah, kecuali masuk surga. Illa dakhal jannah, kecuali masuk surga. Kita katakan tadi, la ilaha illallah adalah kunci surga. Setiap kunci memiliki gerigi-gerigi. Alhamdulillah dua gerigi sudah kita ketahui. Pertama ilmu, yang kedua yakin. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, masih dari Abu Hurairah, idhab bina'laihatain, pergilah dengan kedua sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka siapa saja yang ketemu di belakang kebun ini yang ia bersaksi dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dengan hatinya dia yakini, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Jadi ketika itu Abu Hurairah itu berjumpa dengan sahabat, diantaranya Abu Bakar, dikasihnya sendal itu. Lalu disampaikan oleh Abu Hurairah akan diberi kabar Abu Bakar fil jannah. Kemudian ada yang tidak suka, Umar, ada apa ini? Rasul yang mengatakan, apa? Mudah sekali, kata Umar, takutnya nanti Abu Hurairah itu salah alamat terhadap orang yang masih belum kokoh keimanannya atau yang lainnya. Baik. Dengan demikian, ikhwan fillah azakumullah, syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya yaitu hatinya harus yakin dengan seyakin-yakinnya dengan kalimat tauhid ini. Jadi la ilaha illallah itu ada ulama mengatakan kalimat tauhid. Kemudian la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Ada yang mengatakan adalah kalimatul Islam dan seluruhnya. Jadi itu penamaan-penamaan yang diberikan oleh ulama tentang la ilaha illallah. Dan apabila yakin tanpa ragu-ragu terhadapnya, maka kata Abdullah bin Mas'ud menjelaskan al-yaqinul imana kullu wasabrun nisful iman. Yakin adalah iman keseluruhan. Jadi yakin adalah iman keseluruhan dan sabar merupakan sebagian, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah sebagian separuh dari iman. Kemudian setelah tidak ada keraguan di dalam hati tentang la ilaha illallah, karena keyakinan seluruh anggota tubuh akan patuh beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya, dan akan patuh mentaati Rasulullah SAW. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud memohon ditambahkan iman dan keyakinan. Jadi dalam doa kita berdoa agar ditambahkan iman dan keyakinan. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, kemudian wa yaqinan, kemudian keimanan, wa fiqhan, dan kepahaman. Syarat yang kedua, yakin, sudah kita pahami bersama-sama, sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-ikhlas. Ikhlas syaratnya, syarat dari la ilaha illallah, yaitu memurnikan perbuatan dari
segala kotoran-kotoran syirik. Tidak boleh debu-debu syirik, noda-noda syirik tidak boleh. Harus murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, sum'ah. Harus betul-betul murni kita peruntukkan mengharap wajah Allah, liwajhillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka beribadalah kepada Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepada. Ingatlah, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan, yang tidak ada tercampur dengan kesyirikan. Kemudian dalam surah yang lain, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang mengucapkan dengan ikhlas dalam hatinya la ilallah, dengan ikhlas dalam hati dan jiwanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat. Jadi pertama itu ilmu, yakin, ikhlas. Yang keempat as-sidqu. As-sidqu yaitu jujur, sidik, jujur. Abu Bakar as-siddiq, jujur. Maksudnya adalah mengucapkan kalimat ini dengan disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah orang munafik, orang yang pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha alladziina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri kalau seandainya mereka sadari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Kemudian tentang orang munafik Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Munafikun. Jadi tentang munafik ada satu surat namanya surat munafik, Al-Munafikun, di juz yang ke-28. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kemudian Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya dalam ayat itu juga, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah utusan Allah sidqan min qalbihi, yang jujur dalam hatinya, illa haramallahu 'alan nar, melainkan Allah mengharamkannya masuk neraka. Jadi haram dia masuk neraka, otomatis akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, sudah terdengar azan ya, Pak? Azan, Pak? Belum? Sudah ada yang terdengar? Jam berapa? Belum? Kita lanjutkan. Syarat yang kelima. Jadi sudah 4 syarat: ilmu, al-yaqin, kemudian apa lagi? Al-ikhlas, kemudian as-sidqu, jujur. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, cinta. Al-mahabbah, cinta. Maksudnya mencintai kalimat tauhid ini, mencintai isinya dan apa-apa yang ditunjukkan atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintai seperti mencintai Allah. Tapi disebutkan di ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Akan tetapi orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, melebihi kecintaan orang-orang kafir terhadap sesembahan mereka.
Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih sangat cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31 ini. Konsekuensinya balasan kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Jadi ini adalah ayat ujian. Kata Hasan Al-Basri dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir, hazil ayat, ini ayatul imtihan, ayat ujian. Seseorang diuji dengan ayat ini. Apabila dia mengatakan dia cinta kepada Allah, ujiannya apa? Fattabi'uni, ikuti Nabi SAW. Apabila dia mengikuti Nabi SAW, berarti cintanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia menyelisih Nabi SAW, berarti cintanya dusta, bohong. Bahkan di sini yuhibbukumullah. Kata ulama menjelaskan, permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, itu adalah kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah. Permasalahannya adalah Allah yang mencintai kita. Yuhibbukumullah. Allah mencintai kita. Bayangkan, Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang kita harapkan di akhirat kecuali ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita yang banyak yang membunuh, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara yang apabila terdapat pada seseorang, ada 3 perkara ini dalam dirinya, dalam diri kita masing-masing, maka ia akan mendapatkan halawatul iman. Jadi iman itu ada rasa, ada manisnya, ada hambarnya, ada yang merasakan kemanisan iman. Ini disebutkan dalam hadis ini, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Kalaulah Allah dan Rasulnya sudah yang paling dicintai, itu akan mendapatkan lezatnya, manisnya keimanan. Kemudian wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila ia mencintai seseorang, ia mencintainya karena Allah. Kita mencintai istri kita karena Allah. Kita mencintai anak-anak kita karena Allah. Kita mencintai teman kita karena Allah. Tidak mengharapkan yang lainnya. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mencintai seseorang, maksudnya kita ingin memberinya supaya dia nanti membalas kita juga, nanti gampang kita minjam uang sama dia. Tidak. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min. Dan yang ketiga, ia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan. Kama yakrahu ayyuqzafa finnar, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Jadi bagi yang kita dahulunya misalnya masih dalam kelalaian, tidak mengenal Allah, tidak mengenal sholat 5 waktu, tidak tidak berlemah lembut kepada istri, tidak senyum kepada anak-anak kita, sering menjentik telinganya misalnya. Padahal itu anak kita, dia kadang salahnya tidak terlalu, tetapi terlalu kita pukullah pakai ikat pinggang misalnya sampai nangis-nangis, ampun ayah, ampun nabi, dan nangis-nangis dia. Tapi kita tetap pukul dia. Ini kita zalim sebagai orang tua. Jangan sampai kita menyiksa sampai di situ anak-anak kita. Nah, jadi ternyata kita alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada kita, hidayah, lalu kita sekarang taat kepada Allah. Kita meninggalkan maksiat. Kita sayang kepada istri kita. Kita santun, maksudnya kepada anak-anak kita, kita tidak seperti dahulu lagi. Itu perubahan, dan kita tidak ingin kembali ke keadaan yang dahulu, sebagaimana tidak inginnya kita dicampakkan ke dalam api. Ini bagi orang yang bertobat, yang hanya sekedar tobat, dan waliyadzubillah la haula wala quwwata illa billah, ada
suatu dialog dengan teman-teman. Ada orang lama ngaji, sudah lama dia dahulunya di Perawang, dia bersama Ustadz Urfa dia belajar, lalu dia pindah ke sini, lalu dia bercerita, dulu teman saya dulu Ustadz, padahal dia lebih ini daripada saya Ustadz, lebih semangat dahulu. Berapa bulan yang lalu berjumpa, udah seperti tidak ada nampak dia sudah mengaji yang dahulu itu lagi, sudah seperti orang biasa, seperti orang awam. Itulah Allah menginginkan hidayah itu terhadap siapa yang lima yasha, terhadap siapa yang Allah inginkan. Itu yang istiqomah sampai wafat dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam keimanan, itu yang susah. Itu yang susah. Istiqomah itu susah, berat, kecuali bagi yang Allah mudahkan. Makanya senantiasa kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, agar kita tetap di jalan istiqomah yang lurus. Dan itu konsekuensinya itu sudah jelas, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu, dalam surah Fussilat. Jadi siapa yang mengucapkan la, Rabbnya adalah Allah, kemudian ia istiqomah, dia tidak akan sedih dan kecewa lagi. Sudah azan. Baik, kita azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi setelah azan. Fadhil. Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah 5 dari syarat la ilaha illallah kita pahami. Yang pertama ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, kemudian jujur, kemudian cinta, mahabbah.
Yang keenam, syarat dari la ilallah al-inqiyad. Al-inqiyad. Apa itu al-inqiyad? Yaitu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Jadi seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilallah. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman kepadanya dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah benar. Ada 3 ayat disebutkan dalam menjelaskan ini. Sebenarnya ini banyak ayatnya, tetapi dibawakan oleh mu'alif hanya beberapa ayat atau hadis untuk menopang syarat-syarat ini. Kemudian ada 3. Yang pertama dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia mengerjakan kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah memilih Ibrahim menjadi khalilnya, kesayangannya, kekasihnya. Jadi disebutkan milah Ibrahim karena milah Ibrahim itu yang hanif, millata abina Ibrahim, yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan milah Ibrahim itu tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dalam surah Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kokoh. Wa ilallahi aqibatul umur, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Alhamdulillah, al-inqiyad, syarat la ilallah yang kelima telah kita pelajari dan dalil-dalilnya. Syarat yang tadi yang keenam ya, yang terakhir yang ketujuh, karena syaratnya ada 7 gerigi-gerigi dari kunci surga tadi yang kita sebutkan di awal. Yang ketujuh al-qabul. Al-qabul yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk dari orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Mereka yaitu yastakbirun, menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku aihlatina li sya'irin majnun. Lalu mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Jadi ketika Nabi SAW mengajak agar hanya mengibadahi Allah semata, tetapi mereka orang-orang itu sombong dengan mengatakan, a'inna latarikuna alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita, berhala-berhala kita, lalu mengikuti orang penyair yang gila, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Jadi kalau kita hanya dapat cemoohan dari masyarakat seperti ini, makhluk Allah yang paling mulia, utusan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan penyair, dikatakan majnun, orang gila. Kita tidak pernah dikatakan oleh tetangga kita, misalnya kita dakwah lagi luang, nggak ada orang mengatakan kita. Nabi SAW dikatakan oleh kaumnya, padahal Jibril turun kepada Nabi SAW membawa risalah dari Rabbul Alamin. Bayangkan, tidak seperti para nabi dan rasul cobaan kita. Kita yang berat itu adalah untuk mengalahkan diri kita ini, itu yang susah.
Itu yang susah, terkadang kita malas, terkadang kita ini, itu yang masih berat bagi kita. Merasa nggak enakan, nggak lama wak beko. Nah, itu yang masih sagan wak, kan ini. Beko, jadi masih nggak enakan lah gitu. Kita tampakkan seperti misalnya ada orang meninggal misalnya, kita dari awal misalnya bisa kita memandikan, alhamdulillah kalau itu jenazahnya laki-laki, lalu kita kafani selagi bisa kita lakukan, lalu kita pergi menyolatkan antar ke kuburan. Itu yang fardu kifayah kita lakukan, meskipun nanti tadi malamnya orang biasanya kita di masyarakat yasinan malam, kita tidak ikut, tidak masalah. Yang penting kita sudah ikut yang fardu kifayahnya. Ini sudah tidak ikut mengantar jenazah, tidak menyolatkan malam, tidak pula nampak. Aku apa jago kok tidak masyarakat. Jadi yang sedikit-sedikit itu kita harus kita jaga tentang sosial seperti itu. Ada yang sakit misalnya dirawat di awal bros Panam. Lalu kita awal bros Panam. Kita besok kita lihat, dan keutamaan orang yang melihat orang yang sakit itu ribuan malaikat mendoakan. Ketika kita duduk misalnya di dekat pasien, banyak keutamaannya, banyak keutamaan yang hanya mengorbankan sedikit waktu luang, itu banyak keutamaan. Ada salah seorang ustadz kita dahulu ketika belajar di kota Nabi, di Madinah Munawwarah, menyebutkan temannya yang orang Arab itu setiap hari ada waktunya ke rumah sakit, padahal yang dilihatnya bukan orang yang kerabatnya, tetapi dia datang ke rumah sakit mendoakan, lalu memberikan motivasi bahwasanya nanti Allah yang akan menyembuhkan, dan seterusnya, untuk mendapatkan keutamaan tadi, keutamaan yang didoakan oleh malaikat ketika melihat orang sakit. Kemudian dijelaskan oleh penulis di sini, ini sama seperti halnya para penyembah kubur di zaman ini. Ini disebutkan penyembah kubur di zaman ini, mereka mengikrarkan la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian itu berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Alangkah banyaknya di negeri kita itu orang pergi ke kuburan, meminta kepada orang soleh, kepada wali, syekh, kiai. Itu tidak boleh di dalam agama kita. Perhatikanlah ikhwan fillah azakumullah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika itu menjadi khotib Jumat, maka datanglah seseorang, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Datanglah seseorang, ya Nabi Allah. Jadi dia sedang khutbah. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, telah kering perairan kami, telah mati pepohonan kami, ladang-ladang kami. Begitu juga dengan hewan ternak kami, karena kekeringan. Mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Nabi SAW ketika itu berdoa meminta agar diturunkan hujan, maka hujanlah, turun hujan. Tidak berapa lama mengumpul awan hitam, turun hujan. Di Jumat berikutnya datang lagi orang, ya Rasulullah, telah binasa, sudah hanyut hewan-hewan kami, rupanya banjir, satu pekan banjir. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar hujan dihentikan. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Di zaman Umar dihentikan hujan, ya, afwan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga terjadi musim kemarau. Akan tetapi tidak ada satu riwayat pun sahabat yang pergi ke kubur Nabi agar diturunkan hujan. Perhatikan, tidak ada yang pergi ke kubur Nabi, wahai Rasulullah, turunkan hujan ke kubur Nabi, tidak ada. Karena para sahabat sudah diajarkan mana tauhid yang ikhlas. Nabi SAW sudah wafat, tidak bisa lagi.
Nabi tidak bisa dimintakan doanya karena sudah wafat, sudah tidak ada lagi. Apalagi kepada selain Nabi SAW, kepada kuburan keramat ini dan segala macam, itu masih subur di negeri kita ini. Lalu Umar meminta kepada Abbas, pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, karena ada hubungan Ahlul Bait, agar Abbas berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Jadi meminta itu istighatsah, meminta dalam sulit. Yang syar'i adalah kepada orang yang sanggup melakukannya. Misalnya salah seorang jemaah kita, misalnya contoh pergi haji atau umroh, lalu kita jangan lupa doakan kami di sana. Itu boleh karena dia masih hidup dan dia sanggup melakukannya. Jangan pergi ke kuburan, minta kepada, jangankan untuk mengabulkan doa kita, pergi ke kuburan sendiri, jenazah itu tidak bisa. Kan kita yang antar, kita gotong, kita mandikan. Nah, ini kalau pemikiran kita benar, yang sahih. Lalu bagaimana kita minta keramat ke kuburan itu? Tidak mampu lagi, tidak mampu. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian rukun. Tadi kita telah mempelajari bagaimana urgennya dua kalimat syahadat, kemudian makna la ilallah, kemudian kita pelajari juga 7 syarat dari la ilallah, kemudian rukun la ilallah. Apa rukun la ilallah? Tidak sebanyak tadi. Tadi kan syarat 7. Syarat 7 yakin, kemudian pertama ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, yang ketiga ikhlas, yang keempat as-sidqu, jujur, yang kelima cinta, yang keenam tunduk, taat, patuh, yang ketujuh menerima, qabul. Itu yang syaratnya. Adapun rukunnya hanya 2. Rukun dari la ilaha illallah hanya 2. Apa itu? Yang pertama an-nafyu. An-nafyu yaitu mengingkari atau menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutunya. Jadi di sini la ilaha, itu nafyu, menafikan. Rukun yang pertama, tidak ada sesembahan, dihapus semua sesembahan, itu tidak ada, semua sesembahan dibuang semuanya. Baru itsbat, ditetapkan illallah. Jadi yang benar itu hanya Allah, seluruhnya dinafikan. Itu dia rukun la ilallah. Pertama an-nafyu, dinafikan seluruhnya. Yang kedua itsbat, ditetapkan hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Baik, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghut wa yu'minu billah. Nah, ini dia syarat yang tadi. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid, sesembahan selain Allah, kemudian wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka orang tersebut sudah memegang tali kokoh yang teguh, tali yang kuat, yang sangat kokoh, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu dia, kalimat la ilallah itu adalah tali yang kokoh yang kita pegang, yang tidak akan putus untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 30, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa yajtanibut taghut." Ini dia. An ya'budullah, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa yajtanibut taghut, dan dijauhi segala taghut, sesembahan selain Allah. Dihilangkan semuanya, tidak ada itu. Fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Bagaimana dengan kaum Ad ketika mendustakan Nabi Hud, bagaimana dengan Thamud mendustakan Saleh, begitu juga dengan Madian,
suku kaum Aika, di zaman Nabi Musa yang mengikut Firaun, mengingkari Nabi Musa dan seterusnya. Bagaimana juga orang-orang kafir Quraisy, terutama Abu Jahal yang menentang agama yang hak ini, Allah benamkan dia di sumur Badar, mati di situ ketika peristiwa perang Badar. Baik. Kemudian yang kedua, makna dari tadi la ilaha illallah, sekarang yang Muhammad Rasulullah, dan ini adalah pembahasan yang kita terakhir di malam ini. Makna syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4. Maknanya ada 4. Yang pertama, ta'atu fima amar, yaitu mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Jadi kalau Muhammad Rasulullah, yang pertama itu mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi taat kepada Nabi SAW itu berarti sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang telah bersyahadat wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah kebahagiaan dunia dan di akhirat yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu yang pertama apa tadi? Ta'atu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, membenarkan kabar dari Nabi, berita-berita Nabi dari Nabi. Seperti apa? Seperti Al-Quran Al-Karim ini, Nabi yang mengkhabarkan, seperti hadis-hadis yang Nabi sabdakan, maka kita benarkan. Tasdiqu fima akhbar. Kemudian tidak boleh kita dustakan, jangan didustakan. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhkan diri dari apa yang beliau larang dan beliau cegah. Jauhkan semuanya. Apa yang dilarang oleh Nabi, jauhkan. Jadi seorang muslim itu tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Yang pertama, yang terbesar adalah syirik, kemudian bid'ah dan seterusnya, maka itu tidak boleh dilakukan, wajib dijauhi. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang bisa. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalnya kita itu tidak beribadah kepada Allah. Asalnya, hukum asalnya pertamanya kita tidak beribadah kepada Allah, kecuali kita telah mengetahui bahwa itu telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita amalkan, kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Jadi kita tidak beribadah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasdiqu fima akhbar. Kemudian pertama ta'atu fima amar, tasdiqu fima akhbar. Kemudian wajtanibu naha anhu wa zajar, alla ya'budallaha illa bima syara'. Nah, jadi itu taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membenarkan kabar dari Nabi, menjauhi apa yang dilarang dan peringatan Nabi. Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah, apa yang telah dicontohkan, yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Itu dia makna dari Muhammad Rasulullah. Ya, alhamdulillah tentang 2 kalimat syahadat telah kita jelaskan, dan itu yang tadi kita mengetahui kunci surga, la ilallah, gerigi-geriginya, 7 syarat tadi telah kita jelaskan juga. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah, maka ini adalah 2 kalimat ini yang agung ini, inilah syarat sahnya diterima seluruh amalan kita. Syarat sahnya seluruh amalan kita berporos. Itu makanya dia rukun Islam yang pertama. Bunya Islam ala khams, syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu dia. Alhamdulillah, maka teranglah bagi kita dengan penjelasan ini, semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah, dan ini kita pegang erat-erat, la ilaha illallah, kunci surga ini sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Dan berusahalah untuk agar diwafatkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya itu la ilallah, maka dia akan masuk surga. Pernah kita bawakan bagaimana seorang ulama, Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang memahami hadis Nabi SAW. Ini di atas Imam Bukhari. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama di Basrah. Ketika itu di wafatnya, ada orang-orang di sekelilingnya yang mendatangi beliau, segan karena ini gurunya, nggak mungkin kita talkinkan katanya kan dengan la ilallah.
Akan tetapi ada riwayat yang kita sebutkan tadi, dibawakannya dengan sanad yang salah. Hadatsana fulan, an ini dan seterusnya. Maka sanad yang dibawakan tadi itu salah. Mendengar itu Abu Zur'ah Ar-Razi membenarkannya. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan tidak seperti itu katanya. Ini padahal sakit keras ini. Lalu dikatakan hadatsana fulan, hadatsun an, disebutkan nama sahabat yang meriwayatkan man akhirul kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Ketika itu terucap maka berhembus juga nafasnya. Nah, itu karena bagaimana seseorang innamal amalu bi khawatim. Sesungguhnya amalan itu di akhir itu, pas kita wafat, dan beliau kesehariannya meneliti hadis-hadis Nabi SAW, dan beliau juga wafat ketika mengucapkan sanad-sanad mata rantai hadis Nabi SAW. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, ini adalah kemudahan dari Allah. Kita mempelajari sesuatu kalimat yang apabila kalimat ini la ilaha illallah, ini ada riwayat di kitab Tauhid, seandainya la ilaha illallah ini diletakkan di satu daun timbangan, lalu diletakkan seluruh langit dan bumi di timbangan yang lain, maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah diciptakan langit dan bumi. Dengan la ilaha illallah Allah turunkan, Allah utus para nabi dan rasul. Dengan la ilaha illallah setiap nabi diperangi dengan kaumnya. Dengan la ilaha illallah kita yakini dalam hati kita dengan ikhlas, dengan itu Allah yang memasukkan kita ke dalam surganya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita ketetapan hati dalam kalimat yang mulia, kalimat yang agung, yakni Allah wafatkan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.